Oke, good morning student primary 1A. Jumpa lagi dengan Teacher Inka ya. Hari ini kita akan belajar melalui YouTube. Today is Monday ya. Hari ini hari Senin tanggal 8 Februari. Kita akan menyelesaikan ini tematik buku ini ya. Itu pembelajaran 5 dan 6 halaman 102. Halaman 102. Matematika. Ayah dan ibu mengajak Nina dan Adi berwisata ke Taman Kupu-Kupu. Sebelum masuk, mereka harus membeli tiket. Tiket dibeli di loket. Nina melihat banyak orang mengantri di depan loket. Ada 20 orang mengantri di loket pertama. Ada 90 orang mengantri di loket kedua. Berapa banyak orang yang mengantri? Nah, jadi di loket yang pertama, itu ada berapa? 20 orang. Lalu loket yang kedua itu ada 19 orang. Pertanyaannya, berapa jumlah orang yang mengantri? Nah, kita bisa ini menghitung ke bawah ya. Berarti ini penjumlahan seperti ini. 0 ditambah 9 ya. Lalu 2 ditambah 1, buka jarinya 2, lalu tambah 1, 2, 3 ya. Nah, berarti jumlah orang yang mengantri di loket 1 dan 2 itu ada 39 ini ya. Itu. Lalu contoh lain di situ ada 21 donat ya, ada 21 donat ditambah 10 donat, penjumlahan lagi. Berapa hasilnya? Caranya sama. 1 ditambah 0 itu 1, 2 ditambah 1 3, berarti kalian jawab di situ ada 31 donat ya. Lalu di bawahnya lagi ada 15 buah apel ditambah titik-titik sama dengan ini berapa? Kita hitung sekarang apelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ya. Jadi ada 15 apel ditambah titik-titik sama dengan 23 apel. Nah, jadi kita harus mencari di sini angka berapa yang menghasilkan 23. Caranya bagaimana, teacher? Caranya sama ya, jumlahnya kita menghitung ke bawah. Untuk mencari yang bilang di sini kita berarti harus dikurangkan. Ini 23 dikurang ini, nanti ketemu hasilnya di sini. 23 dikurang 15. Nah, ini ya. Karena 3 dikurang 5 tidak bisa, karena 5 lebih besar dari 3, maka ini 3 ini pinjam di sini 1. Ya, pinjam di sini 1 menjadi, berarti ini menjadi 13. Nah, karena ini dipinjam 1, 2-nya berarti 2 dikurang 1. Berarti yang di sini masih 1. Gitu ya. Nah, sekarang 13 dikurang 5 ya. 13 dikurang 5 berapa? 13 dikurang 5. 13 dikurang 5 itu 8 ya. 8. Lalu ini tadi tinggal 1 ya. Ini tadi tinggal 1, berarti 1 dikurang 1 itu 0 ya. 0 berarti 8 di sini. Nah, di sini 8. Sekarang coba benar tidak hasilnya? 23, 15 ditambah 8. 5, lalu buka jarinya 8. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, 13. Di sini tulis 3, lalu satunya di atas ini ya, karena 13 lebih 1 ditambah 1, 2, jadi 23 hasilnya sama tuh ya. Nah, sekarang di halaman 104, ayo membaca. Ayah sudah membeli tiket. Keluarga Nina masuk ke Taman Kupu-Kupu. Di dalamnya ada berbagai jenis kupu-kupu, ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang hinggap dan ada yang terbang. Warna sayapnya pun beraneka ragam. Nina dan Adi sangat gembira. Mereka bernyanyi lagu kupu-kupu. Nah, itu adalah lagu kupu-kupu ciptaan Ibu Sud. Kalau kalian sudah bisa menyanyikan, kalian bisa ya menyanyikan ya.
Atau bagi yang belum bisa, kalian bisa searching di YouTube ya. Lihat di YouTube coba lagunya nanti seperti apa. Nah, di situ ada tugas nih bawahnya. Di sini ada kata-kata. Kita akan belajar membuat kalimat dari lagu itu. Jadi di situ ada bunga, lalu yang kedua terbang, lalu sayap, ada tangkai. Nah, ini namanya kata-kata. Nah, sekarang coba kalian dibuat kalimat. Kalau kalimat itu lebih panjang. Nah, contoh yang pertama sudah ada dari kata bunga. Contoh kalimatnya, kita buat kalimat dari kata bunga. Nina memetik bunga di taman. Nah, ini contohnya. Lalu terbang, misalnya kalian apa dari kata terbang kalian buat kalimat. Misalnya kupu-kupu terbang di taman. Nah, ini adalah contoh kalimat dari kata terbang ya. Tadi bunga. Nah, sekarang sayap, apalagi contohnya membuat kalimat dari kata sayap, misalnya tentang kupu-kupu ya. Kupu-kupu mempunyai sayap berwarna-warni. Nah, jadi ada kuning, ada biru, ada merah gitu ya. Nah, lalu ada lagi tangkai. Nah, ada tangkai. Misalnya apa? Kupu-kupu hinggap di tangkai bunga. Nah, ini contoh kalimat ya. Itu dari kata tangkai. Kalian bisa contoh yang lain ya, kasih contoh yang lain. Tuh, nah ini adalah contoh kalimat dari kata-kata bunga, terbang, sayap, dan tangkai. Oke, nah sekarang kita ke pembelajaran 6. Nah, di situ ada bahasa Indonesia, ada sebuah cerita. Ibu ingin membeli bahan makanan dan buah-buahan. Ibu mengajak Nina dan Adi berbelanja di pasar swalayan. Di pasar swalayan, kita mengambil sendiri barang yang akan dibeli. Ibu, Nina, dan Adi bekerja sama. Nina membantu mengambil buah. Adi membantu mengambil bahan makanan. Setelah selesai, barang belanjaan dimasukkan ke dalam kantong. Nina dan Adi membantu membawa kantong belanjaan. Nina dan Adi senang bisa membantu ibu. Bekerja sama membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Nah, bekerja sama juga mempererat persaudaraan. Nah, ini adalah kegiatan Nina dan Adi yang membantu ibunya berbelanja di swalayan. Yakin kalian semua pasti sudah pernah ini ya, belanja di swalayan atau di mall, di supermarket. Pasti kalian yang diminta pasti jajan dan mainan kan? Ya, tapi nggak apa-apa, jangan lupa bantu mamanya ya, bantu bawa yang ringan-ringan sesuai kalian kuat ini ya, yang tidak terlalu berat ya, yang ringan yang kalian bisa bawa dengan kuat. Nah, itu contohnya. Nah, kalau bekerja sama ini pekerjaan terasa ringan ya, saling membantu. Selain itu juga mempererat persaudaraan, cinta. Contohnya Kak Nina dan Adi ya, tidak berebutan, semua membantu ibunya. Itu oke? Nah, ini di halaman 107 ada soal cerita lagi mengenai penjumlahan ya. Ibu membeli apel merah dan apel hijau. Buah apel merah kesukaan ayah, buah apel hijau kesukaan Nina dan Adi. Ibu membeli 10 apel merah dan 15 apel hijau. Berapa banyak apel yang dibeli ibu? Nah, ini soal cerita penjumlahan lagi. Jadi ibu belanja apel, buah apel ya. Di situ
jumlah keseluruhannya. Nah, keseluruhannya berapa? Kita hitung. 0 ditambah 5 tetap 5. 1 ditambah 1 berapa? 2. Berarti ada 25 apel ya. Nah, itu. Nah, sekarang sama yang di bawahnya contoh soal itu. 12 ditambah 23. Nah, kalau kalian bisa dengan cara menghitung di sini ya berdasarkan gambar. Nah, hitung semuanya ini bisa, atau dengan cara yang teacher ajarkan 12 ditambah 23. Nah, ini misalnya tidak ada gambarnya. Kita hitung 2 ditambah 3 5. Ini ya, kita jumlahkan dari sini dulu. Lalu 1 ditambah 2 3. Jadi ada 35 bola-bola itu ya. Tuh. Nah, sekarang ke halaman 108 tentang puisi. Kalau tadi kita bercerita ya. Nah, sekarang puisi. Nina dan Adi kakak beradik. Nina selalu mengajak Adi bermain. Nina membacakan cerita untuk Adi. Nina juga selalu berbagi makanan dengan Adi. Nina sangat menyayangi Adi. Nina juga selalu berbagi makanan dengan Adi. Nina sangat menyayangi Adi. Ya, Adi senang mempunyai kakak seperti Nina. Adi pun menyayangi Nina. Adi mengucapkan terima kasih kepada Nina. Ucapan terima kasih dapat disampaikan dengan puisi. Itu. Jadi kalau kalian mempunyai saudara, mempunyai koko, cece, adik-adik dan kakak kalian, harus hidup dengan rukun ya, harus saling menyayangi, tidak boleh dikit-dikit berantem, berebut mainan, itu tidak boleh ya, tidak baik. Nah, di sini ungkapan kasih sayang mereka diungkapkan melalui puisi. Adi mengucapkan terima kasih kepada Nina dalam bentuk puisi ya. Puisinya seperti ini. Terima kasih kakakku, kau selalu menjagaku. Kau juga mengajariku banyak hal. Kakak, kau sungguh baik hati. Bersamamu aku gembira. Bersamamu hari menjadi ceria. Kakak, aku sayang padamu. Nah, itu adalah contoh puisi ya. Itu puisi. Puisi Adi untuk Nina. Nah, sekarang di situ ada latihan soal di bawahnya ya. Pilihlah kalimat yang sesuai dengan puisi di atas. Berilah tanda centang pada kalimat yang sesuai. Jadi kalimat yang pertama ya, Adi berterima kasih kepada kakak. Tuh. Lalu yang kedua, adik bergembira bersama kakak. Yang ketiga, kakak tidak menyayangi adik. Yang keempat, kakak seorang yang baik hati. Nah, di sini ada 4 kalimat. Sekarang kalian kasih tanda centang yang sesuai dengan puisi di atas. Kalimat pertama, adik berterima kasih kepada kakak. Nah, ini sesuai yang puisi atau tidak? Sesuai ya, karena puisi ini dibuat adik ucapan terima kasih kepada kakaknya. Lalu adik gembira bersama kakak. Nah, ini sesuai ya, karena di sini ada bersamamu aku gembira. Berarti ini sesuai. Yang ketiga, kakak tidak menyayangi adik. Nah, apakah ini sesuai? Tidak, karena di sini kau selalu menjagaku. Jadi kakaknya menjaga berarti menyayangi, ya berarti ini bukan. Lalu kakak seorang yang baik hati. Sesuai atau tidak? Sesuai. Di sini ada yang di puisi. Kakak, kau sungguh baik hati. Nah, ini sesuai.
Berarti 3 kalimat ini sesuai dengan puisi di atas. Nah, yang ketiga ini tidak sesuai karena kakaknya menyayangi adiknya. Itu ya. Oke, jadi cukup untuk hari ini. Kita sudah selesai buku ini. Besok kita akan PH penilaian harian. Jadi tugas hari ini ya, kalian harus mempelajari ulang subtema 3 dan 4. Kita besok akan PH ya. Oke, jika ada pertanyaan silakan hubungi teacher. Thank you and see you.